Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, ketemu lagi dengan saya Amrizal dalam sesi akuntansi Islam, sesi pertama pengantar akuntansi Islam. Saya dosen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Ya, insya Allah video ini akan berseri dari sesi pertama sampai sesi ke-12 ya. Kita mulai sesi pertama dengan pengantar akuntansi Islam. Bahwa perbedaan akuntansi Islam dan akuntansi konvensional itu terletak pada landasan prinsip dasar dan filosofinya, di mana akuntansi Islam itu berdasarkan ya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi antara ilmu akuntansi dan agama tidak bisa dipisahkan. Jadi di sini kami akan menyampaikan beberapa ayat yang berkaitan dengan akuntansi Islam. Di antaranya adalah Al-Baqarah 282, An-Nisa 29, Asy-Syura 182, 183, Al-Jumu'ah 10 dan Al-Maidah ayat 2. Sebetulnya masih banyak lagi kandungan Al-Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskan atau berkaitan dengan akuntansi Islam. Jadi kita lihat yang pertama Al-Baqarah 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Ini jelas sekali ayat ini ya, sinkron, relevan dengan prinsip akuntansi. Jadi kalau kita mempunyai transaksi ya, terutama dalam transaksi yang sifatnya adalah tidak tunai, maka itu perlu dicatat ya. Kemudian An-Nisa 29 ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi jelas di sini bahwa kita berniaga, berbisnis ya dengan mitra kita itu harus suka sama suka. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang batil ya. Kemudian dalam Asy-Syura 182 183, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jadi kita dalam berbisnis yaitu dianjurkan ya, jangan sampai kita berlaku curang ya. Di kualitas, kuantitas barang kita harus jaga. Jadi jangan hanya memikirkan keuntungan sepihak sementara merugikan pihak lain. Kemudian yang keempat Al-Jumu'ah ayat 10. Di sini jelas mengatakan bahwa apabila telah ditunaikan sholat ya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi dalam berbisnis, berusaha, berniaga, kita itu niatnya adalah karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dilepaskan dari akidah ya. Jadi ini adalah yang membedakan ya, yang membedakan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Jadi perbedaannya adalah dalam tataran prinsip dasar dan filosofinya.
Sementara dalam tataran teknis, ya itu banyak sekali persamaannya, karena akuntansi konvensional, akuntansi Islam itu kebanyakan mengadopsi dari akuntansi konvensional. Di dalam hal ini diperbolehkan, ya. Baik, jadi kita lihat surat Al-Baqarah 282 ini. Ini satu ayat, ya, cukup panjang, kami tidak membacakan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini illa ajalim musammam, dan seterusnya. Jadi kalau dibacakan semua nanti video ini terlalu panjang. Silakan pemirsa membaca ayatnya sampai selesai. Kami ingin stressing di terjemahnya ini. Jadi di sini terlihat jelas bahwa dalam satu ayat, ya, Al-Maidah 282 ini terkandung, ya, kata-kata yang menulis, yaitu ada 10 kata. Jadi artinya di sini begitu pentingnya catatan, ya, begitu pentingnya pembukuan, ya. Jadi di sini makanya ini Al-Baqarah 282 ini sebagai ayat pamungkas, ya, jadi bagi akuntansi Islam. Jadi jelas sekali dalam Al-Baqarah ini dinyatakan demikian, ya. Jadi inilah prinsip dasar, ya, apa namanya, akuntansi Islam ini adalah Al-Baqarah 282. Jadi untuk ayat yang lain mungkin kami tidak membahas secara mendetail, tapi yang jelas akuntansi Islam prinsip dasarnya, filosofinya itu bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang kita lihat bagaimana kedudukan Islam, ya. Jadi Islam mempunyai 3 dimensi, ya. Di dimensi akidah, syariah, dan akhlak. Bahwa tiga-tiganya adalah segitiga sama sisi. Jadi kita punya akidah tapi tidak punya syariah, itu juga percuma meskipun akhlaknya baik. Atau mungkin sebaliknya, kita punya syariah, aturan-aturan, tapi tidak berdasarkan akidah, dan juga tidak sempurna. Jadi kesempurnaan itu adalah bila kita mempunyai akidah, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diikuti dengan syariahnya, jadi aturan-aturan, ya. Itu akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, itu berupa akhlak. Jadi sehingga orang yang berakhlak belum tentu dia punya akidah, ya. Jadi sebagai contoh umpamanya, katalah bangsa Jepang, mungkin dari aspek akhlak, ya, mereka ini lebih baik dari bangsa-bangsa lainnya. Mereka bangsa yang jujur, mempunyai harga diri, kerja keras. Itu semuanya adalah, ya, tuntunan dalam bermuamalah, ya. Tapi sayang mereka mempunyai kepercayaan yang berbeda, jadi akidahnya, ya. Baik, jadi kita lanjutkan kaitan, ya, dengan akuntansi Islam. Jadi syariah ini berkaitan dengan 2 hal, berkaitan dengan aturan, ya, ibadah, hablum minallah, dan berkaitan dengan muamalah. Jadi kalau muamalah berkaitan dengan aktivitas manusia, sesama manusia, jadi hablum minan nas, jadi diatur, ya. Jadi dalam prinsip dasarnya atau prinsip umumnya adalah semuanya boleh kita lakukan, ya, kecuali yang dilarang. Kalau dalam beribadah, ya, kita melakukan, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa diperintahkan. Itu nanti jatuhnya bid'ah.
Baik, kita lanjutkan. Jadi muamalah di sini yang berkaitan dengan tiga hal ya muamalah ini. Jadi ada aktivitas politik, aktivitas ekonomi, dan aktivitas sosial. Di aktivitas ekonomi, jadi di sini ada aktivitas ya perbankan, keuangan, dan bisnis syariah, ya, perdagangan, jasa, dan segala macamnya kegiatan ekonomi. Ya. Di mana semua kegiatan ekonomi ini tentu didukung oleh akuntansi. Ya. Jadi akuntansi di sini ya, dari aspek teori, postulat, prinsip dasar, standar, dan teknik akuntansi itu mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun demikian secara teknis ya akuntansi ya memang ini akuntansi Islam itu banyak mengadopsi ya, bahkan sebagian besar mengadopsi akuntansi konvensional. Tapi ini secara teknis, baik ya penamaan akun, laporan keuangan itu mengadopsi dari akuntansi konvensional. Namun seperti yang dikatakan pada slide sebelumnya bahwa di tataran prinsip itu sangat jauh berbeda. Akuntansi konvensional tidak mengenal adanya pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya murni berdasarkan sains ya, ilmu pengetahuan ya. Jadi dipisahkan antara ilmu pengetahuan dan akidah ya. Di dalam akuntansi Islam antara ilmu pengetahuan dan akidah itu adalah suatu yang terintegrasi. Sekarang kita lihat fungsi akuntansi dalam Al-Quran. Jadi yang pertama memastikan ya, masyarakat mendapatkan hak atas timbangan yang benar. Ya. Di dalam berbisnis itu pastikan ya, kejujuran, ya, kualitas, kuantitas barang itu. Kemudian memeriksa kemungkinan adanya kecurangan bisnis dan dalam berbagai bentuk, termasuk memberikan informasi yang salah. Jadi dalam berbisnis kita harus transparan, ya, terbuka, fair antara penjual dan pembeli. Jadi dengan mitra bisnis kita harus membangun hal-hal semacam itu. Kemudian memeriksa kontrak perjanjian yang tidak benar. Praktek judi, ya, riba itu dilarang. Ya. Jadi kalau ada kontrak perjanjian, ya, itu kita pastikan bahwa itu perjanjiannya itu benar, ya, tidak ada yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah dan praktek judi, gambling dan segala macamnya. Kemudian menjaga terlaksananya pasar bebas, termasuk melindungi konsumen. Ya, dan kerugian yang timbul akibat ketidaktahuan pasar. Jadi konsumen, pembeli itu harus dilindungi. Jadi produsen ya tidak boleh berlaku semena-mena. Jadi asal dapat keuntungan kemudian produknya merugikan konsumen, yaitu tidak dibenarkan. Ya. Kemudian mencegah barang tidak ditimbun. Jadi jangan sampai ada penimbunan barang yang dapat ya merugikan masyarakat. Jadi hanya mencapai keuntungan pribadi. Jadi monopoli menimbun barang itu dalam Islam itu tidak dibenarkan. Jadi kita mencari keuntungan dalam hal-hal yang wajar. Jadi kita mencari keuntungan secara wajar. Ya. Jangan mencari keuntungan dengan cara-cara yang curang, yang culas, yang merugikan konsumen atau pembeli. Ya, kemudian yang berikutnya adalah sifat Allah yang bernuansa akuntansi. Ya. Jadi Allah itu mempunyai 99 sifat ya, atau Al-Mahul Husna. Jadi di antaranya ada yang bernuansa akuntansi. Jadi seperti Al-Hasib ya, dia Allah itu mempunyai sifat Al-Hasib atau Maha menghitung ya.
Ar-Raqib, Maha mengawasi, ya. Jadi tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafiz, Maha menjaga, ya. Dan Al-Hafiz, Maha memelihara. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai, ya, sifat-sifat yang bernuansa accounting. Jadi accountingnya Allah Subhanahu wa taala tentu lebih, ya, tidak ada apa-apanya dengan ilmu akuntansi manusia. Kemudian tujuan utama dari akuntansi Islam. Jadi mengutip dari pendapat Husain Sa'atah dan Sofyan Sabri Harahap, bahwa tujuan utama akuntansi Islam itu adalah hifzul amwal. Jadi memelihara uang, modal, harta, unit bisnis syariah, ya. Kemudian yang kedua, sumber pembuktian tertulis ketika terjadi perselisihan. Kalau ada silang sengketa dalam bisnis, dengan adanya akuntansi itu dapat dijadikan sebagai sumber bukti yang tertulis, ya. Dan membantu mengambil keputusan, ya. Jadi keputusan bisnis tentu berdasarkan laporan dari keuangan, ya. Kemudian menentukan hasil usaha yang akan dizakati. Jadi perusahaan itu wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi sebagai dasar untuk perhitungan zakat, ya. Sebagai menentukan hak-hak mitra bisnis, itu kalau ada bisnis dalam bentuk musyarakah dan mudharabah, ya. Kemudian yang keenam, menentukan imbalan, ya, balasan atau sanksi dengan mitra bisnis. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban meliputi kepada stakeholder dan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan tujuan utama dari akuntansi Islam itu, selain tujuan kepada hablum minan nas, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah hablum minallah. Jadi pertanggungjawaban kita adalah kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun harta yang diberikan Allah itu adalah amanah atau titipan. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kemana harta yang kita peroleh itu kita pergunakan, untuk apa, itu akan ditanya nanti. Jadi sehingga pertanggungjawaban accounting itu tidak hanya semata-mata pertanggungjawaban di dunia, namun juga yang lebih berat adalah pertanggungjawaban di akhirat, ya. Kemudian akuntansi, ya, hubungan akuntansi, ekonomi dan masyarakat Islam, ya. Jadi akuntansi Islam itu menopang kehidupan ekonomi Islam, ya. Bahwa kegiatan ekonomi itu harus didukung oleh akuntansi. Kemudian, ya, ekonomi Islam itu akan mendukung, ya, terciptanya masyarakat yang Islami. Jadi ini adalah segitiga, ya, yang tidak dapat dipisahkan. Jadi tujuan akuntansi Islam adalah mensupport, ya, kegiatan ekonomi yang pada akhirnya adalah juga akan mendukung masyarakat yang Islami. Jadi artinya di sini bahwa kita ini hidup, ya, mencari rezeki, berbisnis, berusaha itu dalam rangka, ya, tujuan akhirnya adalah akhirat. Jadi ini adalah prinsip yang sangat penting yang perlu dipahami dalam ekonomi syariah. Jadi makanya sekali lagi kami sampaikan bahwa dalam tataran filosofi prinsip dasar antara akuntansi Islam dan akuntansi konvensional itu sangat jauh berbeda. Dalam akuntansi konvensional itu dipisahkan antara ilmu dan agama, sementara dalam akuntansi ini disamakan. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat, ya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.